Nah, saya akan mengawali terkait ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu matematika. Al-ayah an ilmil hisab. Jadi matematika secara mudahnya lah, prosa angel-angel. Urip iki rasa digawe angel, gawe gampangnya ya. Ora iso hitung-hitung pakai tulisan. HP ada sekarang itu udah sulit kok. Sulit itu nggak mau belajar, nggak mau ikhtiar, itu sing mbari sulit. Kalau dikerjakan insya Allah mudah. Jadi mahwa matematika, wama adro kama matematika. Itu ilmu pengetahuan yang banyak membahas tentang angka dan bilangan. Walaupun yang lainnya itu banyak, volume, ada tabung dan sebagainya, tapi yang pada intinya ya di situ terkait angka dan bilangan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga membahas tentang matematika. Jadi kalau orang Arab menyebut matematika dengan ilmu hisab atau ilmu hitung. Gitu. Ilmu hitung-hitungan. Penting ya. Karena kita suatu saat juga dihitung di hari yaumul hisab. Tetapi setidaknya kita itu selalu menghitung-hitung muhasabah diri kita sendiri. Ngendikane Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah atau hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihisab. Jadi sangat beruntung sekali mahasiswa yang bisa berhitung, apalagi masuk tadris IPA, itu luar biasa. Walaupun tidak bisa hitung-hitung, setengah-setengah gitu ya, penting masuk aja. Enggak masalah kok. Lama-lama juga bisa kok. Kecuali dari awal sampai akhir belas nggak mau megang laptop, nggak mau megang kalkulator, nggak mau megang HP, nggak mau tulis dan sebagainya ya. Oke, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka selama 300 tahun, dan itu ditambah 9 tahun lagi. Berarti 300 tambah 9 berapa? 309 tahun. Luar biasa. Ini Allah Maha Bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Terserah Allah lah. Allah itu maha segalanya kok. Awake dhewe itu terbatas, Allah tidak terbatas. Lah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, hadza khabaru minallahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bimiqdari ma labitha ashabul kahfi fi kahfihim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terkait apa? Bimiqdari ma labisu ashabul kahfi fi kahfihim. Yaitu kadar atau kira-kira ashabul kahfi itu tinggal di dalam gua. Mundu arqadahumullahu ila an ba'athahum wa a'tharu alaihim ahlu dzalika zaman. Yaitu semenjak Allah menidurkan mereka lalu membangkitkan itu dalam waktu kurun waktu 309 tahun. Wa annahu kana miqdaruhu salasa mi'atin atau sanah. Dan kira-kira ukurannya tidur itu 309 tahun. Siapa yang dari peserta mau tidur selama itu?
Ashabul Kahfi modern aja. Jangan minta itu kalau tidak kehendak Allah ya tidak bisa. Ya, itu kehendak Allah. Kemudian salah sumiatin 300 wa tis'asinin 900 bil hilaliyah wa ya salah sumiati sanatin bisyamsiyah 300 tahun dalam ukuran syamsiyah fa in tafawat ma baina kullu min'ah sanah bil qamariyah ila syamsiyah salah sasinin. Ketika diukur dari kalender Masehi menuju kalender Qamariyah itu terpaut sekitar 3 tahun. Kalau ukurannya Masehi itu 309 tahun, tetapi kalau Syamsiah itu plus 3 gitu loh. Jadi kan kalau kita tahu kalender Masehi dan Qamariyah itu beda. Setiap tahun itu selisih sekitar 10 harinan. Maka umpama nggih tahun ini tuh Idul Fitrinya sekitar tanggal ya 13, 14, 15 itu memang gitu. Berarti tahun depan itu dia maju atau mundur itu? Maju ya. Ya sekitar Mei tanggal 1, 2, 3-an gitu. Sekitar itu maju terus. Suatu saat nanti bisa-bisa Januari kita hari raya. Hari raya Idul Fitri. Januari bisa karena itulah kehebatan. Next. Kemudian itu ayat penjumlahan, kita langsung ke ayat pengurangan. Ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasana alfasanatin illa khamsina aman fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh. Ini terkait konteksnya Nabi Nuh beserta kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka itu selama 1000 tahun. Ilah, lah bahasa Arabnya kurang itu ilah ya. Tadi nek bahasa Arabnya tambah plus apa? Wah, ya sip. Minimal dapat mufradat 1 2. Lumayan ya. Illa khamsina aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Ya. Jadi Allah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya itu kurang lebih itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 1000 kurang 50 berarti 904. Kok 4? 50. Alhamdulillah enggak ngantuk. Dalam tafsir Jalalain wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa umruhu arba'una sanah au aksar. Jadi dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Nuh ini diutus untuk kaumnya itu pada umur 40. Ya. Fala bisafim alfa sanatin illa khamsina aman. Dan beliau tinggal atau ya bersama dengan kaumnya itu selama 1000 tahun dikurangi 50 atau 950. Yad'uhum ila tauhidillah. Mereka Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya untuk menauhidkan Allah, mengisahkan Allah. Wahada yuwahidu tauhid. Itu mengisahkan atau ya menjadikan Allah satu, tunggal esa gitu. Direwangi, diperjuangkan selama 950. Apa endingnya? Ini yang cobaan yang paling besar di dalam kehidupan Nabi Nuh itu fakadzabuhu. Wah,
kaumnya ya pada dusta. Wah, apa iku no iku. Omong tok ya itu. Nek zaman saiki ku sing do bengkele-bengkele itu lho. Itu wis didakwahi tenan-tenan ya toh. Tapi kaume sik do wa ala alinya wis sah sak penake dhewe, sak dengkole dhewe. Oh gitu. Tapi di dalam hal ini maka para mahasiswa, para peserta semuanya sabar ya. Dakwah itu apa intinya kalau kita mau belajar hikmah dari Nabi Nuh? Sabar, ora sabar wis selesai. Hari ini itu loh aku kalau nggak mau bahasanya nggak mau belajar, nggak wah gawe PPT tenanan sing melu ngur 77. Wah, ora usah wae. Itu mah putus asa ya nggak jadi loh. 77 itu udah luar biasa, itu lebih baik daripada 50, daripada 40 ya gitu. Loh kok enggak 1000-an Pak? Lha nek 1000 ya enggak kuat toh internetnya, yang malah enggak memuaskan semua ya. Wah, alasannya akeh malah. Makanya intinya sabar gitu loh. Apapun di dalam perjuangan ngajar, belajar, berdakwah, sabar. Fa akhadzahumut tufan. Apa maksud tufan? Lalu Allah mereka ditimpa banjir, dalam bahasa Al-Qur'annya itu banjir besar, banjir bandang. Ai al-ma'u al-kasiru tafa bihim wa alahum fagharaqu. Tufan itu apa? Tufan itu adalah air yang besar, air banyak yang mengelilingi mereka kaum dan bahkan sampai ke atas mereka wa alahum. Artinya melebihi dirinya sendiri atau kaumnya. Nek kaumnya Nabi Nuh berarti itu tinggi-tinggi ya, lebih dari itu, bahkan melebihi gunung itu banjirnya. Bahkan hampir sepertiga dunia ini terkena banjirnya Nabi Nuh kok. Fagharaqu, lalu mereka tenggelam. Wahum zalimun, dan mereka itulah orang-orang yang zalim, yaitu musyrikun. Di dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab menyatakan bahwa Allah mengutus Nabi Nuh itu untuk apa? Lidakwati tauhidillah, sama. Itu untuk dakwah tauhid pada Allah. Ia menetap menyeru selama 950 tahun. Awake dhewe lagi dakwah pirang dino. Wis do kesel. Guru ngajar cari uang, kesel, gak jadi gitu kan. Jadi memang kalau dilihat dari sisi aduh capek dah, nggak selesai itu. Apalagi dengan paradigma ainul fulus, mata duitan bahasanya. Ainul fulus itu bahasa Jawanya mata duitan. Nah, itu pasti nggak jadi dakwah loh. Karena dakwah dinilai dari sisi materi. La fulus mamfus. La fulus mamfus, bukan itu ya. Itu. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Tadi Nabi kaumnya tetap melanggar, tetap tidak taat. Allah terus menenggelamkan, mendatangkan ujian berupa situ banjir besar. Tapi di dalam tafsirnya Pak Quraisy Shihab ini lebih ke angin topan. Maka kalau di Indonesia terkenal dengan angin topan. Ya begitu. Next. Nah, ini terkait bilangan dan pecahan ya. Nanti langsung saja nih, berhubung banyak nanti bisa dibaca di dalam surat An-Nisa. Di sebelumnya yang tadi jangan dulu. Ya, di dalam surat An-Nisa ini terkait pembagian harta waris. Nanti ada sedikit contoh. Walaupun kalau di bahasanya diselesaikan hari ini ya enggak bisa. Banyak kok. Mungkin
suatu saat bisa ngundang lagi gitu. Alasan lah. Di dalam surat An-Nisa ayat 12 ini dapat disimpulkan bahwa ayat di atas membahas tentang pembagian harta waris. Di ayat tersebut disebutkan ada bilangan 1/2, 1/3, 1/4 dan 1/6. Next, nah ini. Nah, jangan khawatir ini. Maka perlu diketahui ini bukan sombong tapi biar ada beda dengan materi-materi yang lain pemateri. Jadi ketika saya menyampaikan terkait ayat itu ya, saya itu tidak tidak mau menafsiri awal tanpa menyebut para ulama atau para mufasir yang saya ambil dari tafsir-tafsir yang mutabar gitu. Ya. Tapi syaratnya kudu iso maca kitab kuning piye? Anak-anak MTK siap ora iki? Kitabe gunduli piye? Ora ana rambute. Ya itulah. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat bisa ketemu lagi dan ini contoh lah di dalam surat Al-Fajr ayat 3 ini dan yang ini terkait apa? Bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap itu bilangan apa? Oh, bilangan orang ganjil. Nek bilangan ganjil, ya bilangan orang genap. Angel-angel mensih gitu. Nah itu contohnya ada 1, 2, 1 ganjil, genap 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Di dalam tafsir Al-Baghawi ini kan Allah bersumpah dengan kalau wal fajr itu apa? Ayat awalnya apa bunyinya? Walayalin wasyaf'i wal alhamdulillah ngaji sithik-sithik. Di dalam tafsir Al-Baghawi qala Al-Hasan wa Ibnu Zaid asy-Syaf'i wal watri. Apa iki maknane? Jadi al-khalqu kulluhu minhu syaf'un wa minhu watrun atau witrun. Jadi semua makhluk itu terdiri atas genap dan ganjil. Semua makhluk. Ada tangannya yang ganjil? Ada enggak? Mungkin ada. Mungkin kecil-kecil main-main sepeda diputar-putar ruk. Tangannya dimasuk ke terkena gear putus ya tinggal 9 mungkin ya. Ada kaki hewan yang genap, ada yang ganjil. Jadi seluruh makhluk ini kalau dilihat dari sisi genap dan ganjil ya itu masuk pada dua-duanya itu. Wa rawa Qatadah 'anil Hasan qala huwa lah ini al-adadu ini penting. Ini matematika ini. Bilangan ya toh. Bilangan itu ada apa? Minhu syaf'un wa minhu watrun. Bilangan itu ada genap dan bilangan ganjil. Itu. Wa qala Qatadah melanjutkan huma as-sholawatu yaitu salat minhu syaf'un wa minha syaf'un wa minha watrun. Kok iso watrun Pak itu mubtada muakhir. Lah engko lek bahas nahwu sorof gak barbar lho. Ya begitu loh. Salat sing genep apa coba sebutkan. Nanti bilangan rakaatnya lo ya. Apa? Subuh, zuhur, asar, isya. Maghrib berapa? 3. Ya, yang witir ada 3. Apa ada 3?
ada satu, yaitu sholat maghrib 3 rakaat. Selain sholat yang enggak maktubah atau enggak wajib, yang sunnah, ada qobliyah, ba'diyah. Saya tanya, sholat tarawih berapa rakaat? Ada yang 20, ada yang 8, ada bahkan 36. Witirnya 2 boleh nggak witir, sholat witir 2 rakaat? Belum? Ayah boleh ndak? Ya enggak boleh, yang jenenge namanya sholat witir kok. Sholat ganjil kok mau anggap genap ya nggak bisa ya. Oke, itu diantaranya ya. Waruwiyah Alikaan Imran bin Hasin marfu'an wa rawa Atiyah bin Ani bin Abbas asyaf'u salatul ghadat wal witru salatul maghrib. Asyaf'u itu salat pagi. Nah, water di situ, wal watru itu salat maghrib ya. Lanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata 1000 ini ganjil atau genap? Genap. Tafsir Jalalan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, laisa fiha Lailatul Qadri fal amalu sholih fiha khairun minhu fi alfi syahrin laisa fiha. Jadi maksud dari Lailatul Qadar yaitu bahwa tidak ada malam yang lebih baik dibanding dengan malam Lailatul Qadar dengan bandingan 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Beramal soleh di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding dengan beramal pada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Luar biasa ini. Monggo ayo para peserta puasa ini maksimalkan. Aja ngurtura ngidangi apalagi ngalor ngidul ngetangu loh, enggak jelas. Alhamdulillah ini hari ini jelas semua ini. Alhamdulillah. Tafsir Tabari, hadatsana Ibnu Hamid qala hadatsana Mahran an Sufyan qala balaghani an Mujahid Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding dengan malam 1000 bulan. Qala amaluha amal wasiyam poso waqiyam melek bengi bangun malam sholat tahajud sholat yang lain khairun min alfi syahr. Jadi beramal berpuasa bangun malam orang nguyuh tok lho ya. Nguyuh tok ya berarti nguyuh luwih apik daripada ya nguyuh lillahi taala, itu tidak masalah. Qiyamuha yang mendirikan sholat jumeneng tengah malam itu luar biasa, itu lebih baik daripada 1000 bulan.